Hai Superwoman. Oh ya, Superwoman. Halo Superwoman. Ketemu lagi sama saya Anggo dan Aku Anggi. kita kali ini menyambung pembahasan kemarin tentang zodiak yang specifically Aries. Sekarang kemarin kita udah ngebahas yang si kerjaan Aries 2020, terus peruntungan di 2020 untuk ekonomi gimana, terus tentang jodoh. Nah sekarang karena kemarin kita membahas jodoh tuh tidak terlalu spesifik kan Mbak Anggi ya, terlalu general. Nah sekarang kita specifically secara spesial akan ngulek banget jodohnya Aries tuh kira-kira yang paling cocok tuh apa gitu dari 12 rasi bintang tuh kira-kira Rasi bintang. 12 zodiak itu yang cocok paling kira-kira cocok. yang paling cocok apa gitu. Oke, kalau ngomongin yang namanya perjodohan kan, kita ngomong perjodohan ya bentar hari deh. ini. Tapi di perjodohan itu di tahun 2020 kira-kira nanti di tahun 2025 gitu beda nggak sih? Sebenarnya kalau perjodohan kan kalau misalnya berdasarkan atas zodiak, dia itu akan sama saja. Oh, sama karena aja. kan zodiak. Tapi kalau masalah tahun itu lagi kembali ke energi. Setiap tahun itu dia memiliki energinya masing-masing. Jadi setiap tahun itu tidak bisa sama tahun ini, tahun ini. Makanya kan ada yang ngomong gini, wah tahun 2020 nih untuk bisnis akan mengalami penurunan nih. Karena apa? Orang-orang yang kayak aku gitu, istilahnya tuh kita kayak merasakan energi alam itu lebih cenderung, oh ini bakal ada bencana atau kan akan bencana musibah nih yang menyebabkan ekonomi turun atau apa. Nah itu sama kayak perjodohan. Nah kalau berdasarkan tahun biasanya itu juga mempengaruhi cukup untuk perjodohan, tapi tidak mempengaruhi dengan siapa dia cocok. Kayak gitu. Zodiak apa sih yang cocok gitu, tapi kalau masalah perjodohan itu cukup mempengaruhinya itu kayak istilahnya mungkin yang harusnya gampang dapet jodoh jadi susah dapet jodoh. Itu biasanya tahun yang cukup mempengaruhi. Oke, kemarin kita udah ngebahas jodoh apa aja. Tiga bintang yang cocok sama Aries adalah Capricorn, Gemini, sama satu lagi Sagittarius kalau nggak salah ya. Sagittarius lumayan cocok sih, kurang lebih sekitar 70%. Tapi yang paling bagus ya Scorpio itu. Capricorn. Oke, sekarang ngebahas tentang Aries sama Capricorn dulu deh. Oke. Gimana? Kalau bicara masalah perjodohan yang dari sekian zodiak yang ada itu, Aries paling cocok sama si Capricorn ini. Capricorn ini karena apa? Tipe Capricorn ini tipe-tipe tipikal yang mau mengerti, cukup mau mengerti untuk akan dari kebutuhan dari si Aries, dan tipe tipikalnya si Aries pun akan mau lebih mudah mengerti keanehan atau kekurangan dari Capricorn, karena si Aries ini merasa gue juga udah aneh, Tunggu, anehnya tuh gimana ya Aries ini? Maksudnya apa nih? maksudnya gini, kapasitasnya gini, kayaknya kok gue beda ya sama orang-orang. Kok kalau orang-orang mungkin lebih gampang bisa terbuka sama orang. Kalau tipe Aries itu kan kayaknya tuh Milih dulu. seperti tunggu sampai di satu titik yang menurut dia oke, ini orang bisa gue ajak ngobrol gitu, benar. baru dia akan mulai terbuka untuk masalah pribadi. Itu pun tidak bisa terbuka 100% karena kayak ada celah, kayak ada rongga di mana tipe-tipe Aries itu tidak mau semua orang tuh tahu tentang diri dia 100%. Anggap kalau dia ngerasa oh dia teman deket gua nih, dia mah tahu apa aja sama dia, bohong. Palingan dia bisa tahu cuma maksimal 80%. Lagi 20% itu ada misteri di dalam dirinya yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oke, Bener nggak? bener. Nah, kayak gitu. Nah, si Capricorn ini Capricorn. Si Capricorn ini itu lebih cenderung bisa berdamai untuk keanehan itu. Karena gini, Capricorn itu tipe tipikal yang butuh diperhatiin sama dengan si Aries. Namun kapasitasnya itu si Aries itu entah mengapa karena memang energinya satu link itu, jadi kalau keanehan si Capricorn ini udah mulai keluar gitu, si Aries tuh udah gue diem aja. Dan karena tipe si Aries ini bukan tipe orang yang banyak ngomong,
tipe-tipe kan itu cocok banget sama si orang Capricorn ini. Oh, Karena kan Capricorn itu nggak suka dinasehatin, nggak suka dikasih tahu, nggak suka diatur, nggak suka istilahnya ada orang yang lebih pintar dari dia. Oh gitu. Nah si Aries ini cukup pintar untuk berdamai dengan kekurangan dia itu, dalam arti ya udahlah gitu. Jadi terus kayak langsung ya udahlah gitu. Kalau kok basicnya dia baik gitu, jadi kayak masih bisa ya udahlah gitu. Karena kalau misalnya si Capricorn ini ketemu dengan orang di luar yang Aries itu biasanya tuh akan banyak konflik. Karena apa? Apalagi contoh nih, misalnya dia ketemu sama si orang Virgo tuh kan detail banget orangnya, apa-apa tuh harus perfect gitu kalau bisa. Padahal dia juga nggak perfect banget, saya sendiri. Iya. Oke. Dan kalau misalnya masuk ke zonanya si Capricorn itu jadi kayak sesuatu hal yang menyebalkan gitu loh. Karena kan Capricorn itu dia hanya mau menjadi sesuai apa yang dia mau, bukan dia tuh nggak bisa sesuai dengan orang lain yang mau gitu loh. Jadi akan sangat-sangat cukup berbenturan. Cuma satu sisi ini si Virgo tuh cukup bisa menahan diri untuk mengerti dari si Capricorn. Capricorn pun juga sama sih sebenarnya, cuman lebih banyak akhirnya tuh sering debat gitu loh. Tapi kalau si Aries sama Capricorn dikit banget berdebatnya. Lebih banyak cocoknya. Lebih banyak sama Siapa yang paling ngalah ini antara? lagi aneh nih, udah gua nggak usah deh. Itu Capricorn. Terus nah Capricorn juga ini orang lagi aneh nih juga, terus dia langsung udah bodo amat lah gitu. Jadi pada menghindar dulu. gitu. Gitu. Karena apa? Aries akan ngomong untuk hal-hal penting aja, Capricorn pun dia hanya akan berbicara untuk hal-hal penting aja. Selebihnya dia nggak suka bicara di luar zona itu. Jadi cukup menyenangkan. Malah menyenangkan ya kalau kayak gitu ya. Ya, karena kan bukan tipe-tipikal yang bisa ngabisin waktu untuk sesuatu hal yang gak penting tipenya. Karena tipenya tuh harus yang kayak berfaedah gak nih gitu, atau enggak kayak Berguna gak sih nih? mau ngomongin apa nih? Masalah ini nih. Kalau cuma ngomongin kayak gini, ngomongin sampah males banget. Iya benar. Sama. Jadi cocoknya tuh di situ gitu. Kan ada nih misalnya kayak model-model Gemini. Kalau Gemini kalau bisa tuh aibnya dia sebarin ke antero jaga terus. Oh ya? Maaf ya yang Gemini. Kekurangannya kayak gitu. Terus kalau Aries nerima Gemininya tuh gimana? Kan ada jodoh dikit kan katanya. Ada cukup jodoh, tapi bukan yang terbaik gitu. Tapi bukan yang terbaik. Ya, abis ini orang Aries nyari Capricorn semua nih. Waduh, bahaya siap-siap juga nih. Gak apa-apa, siap-siap Capricorn yang jomblo. Siap-siap. Cari-cari juga yang Aries ya. Saya kalau Gemini itu lebih cenderung itu dia lebih kayak apa namanya tuh hari ini dia bisa bilang A, atau enggak dia berpikir, contoh nih, hari ini gue mau pergi ke McD gitu. Besok dia bisa bilang, gue males ke McD, ngapain gue ke McD. Sumpah itu kekurangan si Gemini. Terus cocoknya sama Aries di mana? Aries bisa, gitu ya udah. Dia tidak mau memusingkan urusan itu. Urusan remeh-temeh gitu menurut Iya Aries. kan, nah akhirnya kan gitu ya udah, buat Aries tuh masalah biasa gitu. Tapi beda misalnya kalau si Gemini itu disandingin sama orang-orang orang-orang berbintang Pisces atau enggak yang kelahiran di Februari itu berbintang Aquarius. Kalau sama berbintang Aquarius langsung gak bisa dong, ini kan lo udah janji hari ini mau pergi, gue udah siap-siap lo, gue udah nyiapin bla 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 bla. Gitu. Karena apa? Tipenya tuh perfeksionis, sedangkan Gemini itu ngomongnya A, besok B, besok C. Itu bikin udah kayak orang kalau sakit perut tuh udah berputar-putar banget sih lo gitu kali ya. Jadinya kan ribut melulu. Oke, itu kalau sama si Gemini. Kalau sama Sagittarius? Sagittarius itu mirip sama si Aries. Tipenya itu nggak jadi ya, ya udah nggak apa-apa. Terus kita mau kemana? Ya udahlah gitu. Ya udah. Kapasitasnya itu Sagittarius cukup baik loh kalau dijadiin pasangan, karena dia tipe-tipe tipikal yang sangat belajar mengerti pasangan. Wow. Dia tuh tipe-tipe tipikal orang-orang yang berusaha untuk menyenangi pasangan.
Bedanya Jadi kapasitasnya tuh lebih banyak romantisnya loh. Mau cewek mau Iya, laki iya, semuanya tuh. romantis. Aries tuh pengennya sebenarnya cowok-cowok yang romantis. Iya. Coba cari yang Sagittarius ya. Kalau Capricorn, bedanya Sagittarius sama Capricorn apa? Bedanya Sagittarius sama yang itu, kalau Capricorn kan nggak begitu romantis. Baik perempuan ataupun laki-laki. Tapi intinya tuh keduanya itu sama-sama oh ya udah gitu loh. Santai gitu loh modelnya. Ya udah. Intinya kalau sama Capricorn itu kan istilahnya tuh sama-sama tidak menyukai hal-hal remeh gitu loh. Oh iya benar-benar. Sama-sama nggak suka gitu hal-hal bedanya. remeh. Maksudnya gini loh, tidak pernah tipe-tipikalnya kedua-duanya membesar-besarkan masalah sepele gitu loh. Ibaratnya ini cuma masalah naruh handphone. Kadang ada kan yang pasangan cuma naruh handphone aja udah kan, kamu gimana sih naruh aja gitu aja lupa gitu. Kalau dia nggak, mama lihat nggak ya handphoneku di mana? Oh di situ, flat aja gitu. Jadi bukan yang diomelin gitu loh. Itu kapasitasnya jadinya lumayan cocok. Karena Iya, apa? Aries itu memiliki salah satu kekurangan Aries, cukup pelupa. Itu kayaknya penyakit dari muda sampai tua. Kalau orang bilang, oh iya orang mengalami kepikunan tuh setelah umur 30 ke atas tuh enggak. Dari lahir kalau Aries Kayaknya Aries itu udah kayak bawaan kelahirannya. Jadi istilahnya bener-bener ya ampun, ini hari ini nih naruh di sebelah kiri, terus tadi kayaknya aku naruhnya di sana padahal itu di sebelahnya. Iya benar. Nah jadi itu tuh kan kalau untuk beberapa orang itu kan sepele. Buat kamu tuh masalah sepele kan istilahnya buat yang Aries, tapi belum tentu bisa untuk yang orang yang perfeksionis kayaknya. Masa nggak inget sih orang handphone suka dibawa sehari-hari apa segala macem gitu. Handphone tuh tempatnya di sini, makanya kalau udah pakai taruhnya di sini gitu. Kayaknya Emang. jadi lebih. Dan Aries paling sebel orang kayak gitu. Iya. Kenapa sih orang handphone doang, tinggal miss call doang ya nggak? Kalau untuk Aries itu masalah sepele kan aku udah bilang. Tapi untuk si orang Virgo, untuk si orang Pisces atau enggak yang kelahiran Februari itu Aquarius ya. Aquarius itu tuh kayak kebodohan yang gila, begitu aja lu lupa, bego banget sih gitu. Jadi nah itu tuh Aries tolong sabar aja sama orang-orang yang begitu. Tapi Aries orang sabar nggak sih? Kapasitasnya gimana? Kapasitasnya dari semua bintang zodiak yang paling sabar apa sih? kalau menurut aku tuh yang cukup sabar sama pasangan itu orang Aries. Aries, Gemini, Virgo juga sabar. Tapi gitu. nah ini ya, Tingkat Aries, kesabaran berbeda. Gemini, Virgo. Aries sabar, dia bisa bertahan. Walaupun ada satu titik, walaupun ada satu titik yang istilahnya tuh dia kayak aduh udah deh, gue selesai gitu. Ini ya yang kesamaannya itu adalah si Aries sama Virgo. Kalau sudah sampai titik mentok, bye. Oh gitu. Udah gue nggak mau lagi sama lu, capek gue, udah cukup. Nah, bye. Ini deh. Tapi kalau Gemini itu yang kesamaannya itu adalah dimana tuh kayak masih bisa kayak itu. Oke, gue masih bisa nahan nih marahnya. Tapi kalau lu nggak bisa, bye juga gitu. Jadi intinya nih, ini 3 zodiak yang ibaratnya kalau untuk suatu relationship pada saat pasangannya itu udah diubun-ubun lah ya kesalahannya atau enggak, gue udah kayak gini. Gue udah kasih kesempatan Warning 1, 2, 3, gue tambahin deh, gue pur 4, 5, gue pur lagi deh. Tapi dalam hati dia udah bilang, enggak, gue ngepur cuma sampai 7. Kalau udah di level ke-7 kantong bye. Oh gitu. Nah itu sama-sama cocoknya di situ. Gitu. Oke. Sama-sama di situ, terus sama-sama orangnya perasa, sama-sama mau dimengerti, terus sama-sama istilahnya sama-sama belajar mengerti gitu.